Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Bapak Ibu Guru Pejuang P3K. Kali ini kita akan bahas soal dan pembahasan P3K kompetensi teknis untuk guru ekonomi. Semoga Bapak Ibu juga lolos di tahapan yang kali ini. Yuk langsung aja kita bahas soal-soalnya. Jadi ini slide-nya saya tampilkan dulu. Soal dan pembahasan P3K kompetensi teknis guru ekonomi. Nah, jadi soal P3K kompetensi teknis itu kan langsung merujuk ke soal-soal ya materi pelajaran ekonomi di SMA ya. Nah, itu ada mulai dari kelas 10, 11, 12 tentunya. Nah, karena sekarang itu kurikulum merdeka, jadi mungkin yang saya tampilkan sekarang ini nih, saya sebutnya sebagai kisi-kisi ya, karena kan memang yang dikeluarkan oleh panitia P3K kan selalu random, apa aja pokoknya materi SMA, mulai kelas 10 sampai kelas 12. Jadi saya bantu teman-teman untuk mengelis, nanti teman-teman bisa checklist apa saja yang sudah dipelajari dan apa saja yang belum. Nah, kalau misalkan saya tuliskan di sini kelas 10 semester 1, ternyata menurut teman-teman enggak, itu keluarnya di kelas 11, mungkin di tiap sekolah bisa berbeda. Memang kurikulum merdeka kan begitu ya, berbeda. Karena saya juga mengajar di sekolah, itu kelas 12 yang dulu. Saya selalu mengajar akuntansi perusahaan jasa dan dagang aja. Nah, tahun ini begitu ganti ke kurikulum merdeka, langsung ada materi-materi dari kelas 10 dan kelas 11. Memang begitu sih. Jadi tergantung kebijakan gurunya masing-masing mau mengajarkan apa. Jadi ini saya tampilkan dulu materi kelas 10 semester 1. Ini yang perlu teman-teman persiapkan untuk dipelajari. Ada mulai dari konsep dasar ilmu ekonomi, ini masih mudah ya, teori-teori. Terus sistem ekonomi, kegiatan ekonomi, mekanisme pasar. Di sini ada permintaan, penawaran. Mungkin di sini yang hitungan kurvanya lumayan PR ya. Kemudian ada pasar, lembaga, keuangan non-bank, ada uang dan bank, ketenaga kerjaan. Ini LKNB ini biasanya kayak pegadaian, asuransi, dana pensiun gitu. Itu juga teori-teori aja. Kemudian untuk materi kelas 10 semester 2 itu ada Bank Sentral dan OJK. Karena sekarang kan fungsi OJK terpisah dari Bank Sentral ya. Dulu ada fungsi mengawasi perbankan dan lembaga keuangan itu di Bank Sentral, sekarang kan sudah beralih ke OJK. Jadi materinya ditambah kata dan. Kemudian ada elastisitas, ini ada hitungan kurva juga. Biaya produksi, wah ini yang amazing ini. Jadi ada beberapa singkatan menggunakan bahasa Inggris. Nanti kita akan pelajari bersama beberapa dulu ya teman-teman, jadi bertahap. Kemudian badan usaha dalam perekonomian, biasanya ini digabung dengan perusahaan. Kemudian ada ekstraktif, agraris, industri, seperti itu. Sistem pembayaran dan alat pembayaran, kebijakan fiskal, APBN, dan pajak. Pajak mungkin juga dikeluarkan soalnya yang menghitung PPh ataupun PBB. Atau juga bisa yang keluar adalah yang teori aja. Pokoknya kita persiapkan semuanya semaksimal mungkin. Kemudian ini materi kelas 11 semester 1, ada pendapatan nasional, kewirausahaan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Kemudian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ekonomi digital ini juga yang kita tahu kan seperti dompet e-wallet kayak gitu. Kemudian ada kris juga, scan barcode itu. Ternyata tidak sesimpel itu ya kalau kalian teman-teman pelajari lagi. Itu ada seperti marketplace dan e-commerce, itu juga ternyata berbeda. Pokoknya nanti kita akan bahas lebih detail untuk masing-masing bab. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kemudian ada pasar modal juga. Ini istilah-istilahnya yang kita perlu menghafalkan, kayak waran, kemudian right issue. Badan usaha dan koperasi, ada kerjasama ekonomi internasional, perdagangan internasional. Ini mungkin juga ada menghitung kurs falas, valuta asing. Kemudian bisa juga muncul seperti neraca pembayaran juga bisa. Neraca pembayaran teori. Kemudian kelas 11 semester 2 itu ada ini materinya, teori uang, permintaan dan penawaran uang, indeks harga, yang menghitung. Kemudian ada manajemen, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, teori determinasi pendapatan. Determinasi pendapatan nasional ini yang C sama dengan A plus BY, kemudian S, fungsi S, kemudian Y sama dengan C plus S. Ini yang hitungan-hitungan kebanyakan.
Lanjut kelas 12 semester 1, ini cuman seperti ini aja tulisannya, akuntansi perusahaan jasa. Tapi sebenarnya ini detailnya adalah mulai dari tahapan yang awal atau mungkin teori-teori awal seperti profesi akuntan itu apa, kemudian ya teori-teori seperti itu. Terus mulai dari persamaan dasar akuntansi, laporan keuangan, sampai jurnal umum, sampai ke laporan keuangan yang terakhir, jurnal penutup, jurnal pembalik juga masuk di situ ya. Pasti teman-teman juga sudah paham apa saja yang masuk di sini. Jadi cukup saya tuliskan akuntansi perusahaan jasa mencakup semuanya. Kemudian kelas 12 semester 2 ada akuntansi perusahaan dagang. Ini kan sebenarnya sama aja, kurang lebih tahapannya sama aja, hanya karena ada beberapa tambahan akun yang berbeda seperti penjualan, pembelian, retur, dan potongan, maka ini tampaknya lebih kompleks. Oke? Kita bahas dulu beberapa soal ya. Nanti di lain waktu dan kesempatan kita akan bisa bahas yang lain, atau teman-teman boleh ke kolom komen apa yang mau dibahas duluan, prioritasnya mau belajar apa dulu. Nah, yang pertama, sifat barang yang diperjualbelikan pada pasar monopolistik itu bagaimana? Sedangkan di pasar monopoli bagaimana? Ini materi kelas 10 semester 1 babnya mengenai pasar. Tidak memiliki barang pengganti atau memiliki barang pengganti. Unik bisa homogen atau heterogen. Homo itu sama, sejenis, berarti tipe barangnya sama. Kalau heterogen ini berbeda jenis, biasanya tidak ada substitusinya. Kemudian yang C berstandar internasional, berstandar nasional. Yang D homogen terdiferensiasi, tidak memiliki barang pengganti. Berasal dari satu pemasok, berasal dari beberapa pemasok. Teman-teman, menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? Iya, jawabannya adalah yang D. Kalau ada yang lupa-lupa, ini saya tuliskan pembahasannya. Nah, yang pertama ciri-ciri pasar monopoli. Mono itu satu, poli itu penjual. Berarti hanya ada satu penjual. Kemudian penjual sebagai price taker, bukan price maker. Take berarti dia yang menentukan harga. Barang yang dijual tidak ada penggantinya atau tidak ada substitusinya. Biar lebih mudah paham, saya tuliskan dulu contohnya itu seperti PT PLN dan PT KAI. Hanya ada satu penjual. PT KAI ini kan transportasi ada banyak. Bukan di transportasinya ya, PT KAI ini bisa jadi perusahaan monopoli di perkereta apian. Kemudian karena perusahaan-perusahaan ini cuma ada satu penjual, mereka leluasa menentukan harganya. Jadi berkuasa ya, karena semua pembeli pasti mengarahnya ke situ. Jenis barangnya heterogen atau berbeda jenis. Terdapat hambatan untuk masuk pasar. Ini maksudnya bagaimana? Misalkan gini, kalau kita mau membuka usaha sejenis PT PLN atau PT KAI, itu kan sulit ya, manajemennya harus profesional, kemudian modalnya juga harus besar. Nah, maka disebut terdapat hambatan untuk masuk pasar. Gitu. Terus yang berikutnya adalah ciri-ciri pasar monopolistik. Banyak penjual produk sejenis namun memiliki ciri khas tertentu atau homogen terdiferensiasi. Contohnya produk sejenis namun memiliki ciri khas itu adalah kebanyakan produk di pasar swalayan, contohnya sabun, sampo, pasta gigi. Kalau kita biasanya membeli sabun merek A, itu kan cenderung kita akan membeli itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian kalau kita menemukan produk lain yang lebih bagus, mungkin kita bisa mengganti pilihan. Berarti kan sebenarnya satu produk itu punya ciri khas. Mungkin kita suka wanginya atau di kulit kita bagaimana gitu bisa. Tapi sebenarnya produknya adalah sejenis, sama-sama. Kalau sabun ya sama-sama untuk mandi, kalau sabun mandi. Gitu kan ya. Jadi produk sejenis namun memiliki ciri khas tertentu. Pastikan banyak penjualnya. Sabun, sampo, pasta gigi itu mereknya banyak sekali. Peran iklan sangat penting. Bisa terbukti banyak sekali iklannya untuk produk-produk ini. Oke ya. Nanti kalau penjelasan saya kurang jelas atau mungkin ada revisi dari teman-teman Bapak Ibu guru ini boleh di kolom komen aja ya. Kemudian ini sebenarnya ada dua tipe pasar secara global atau secara luasnya. Ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, ini masuk yang pasar persaingan tidak sempurna semua ya. Mau bahas detailnya boleh. Kapan-kapan kita bahas materi detailnya tentang pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna.
Jadi tadi jawabannya kita kembali lagi ke sini. Jawabannya ini ya, kalau pasar monopolistik itu homogen terdiferensiasi, tadi sejenis tapi masing-masing memiliki ciri khas. Kemudian sedangkan di pasar monopoli tidak memiliki barang pengganti. Listrik itu penggantinya apa? Kan nggak ada. Kalau sabun, misalkan sabun merek A sudah nggak beredar di pasar, kita bisa beli sabun merek B. Jadi untuk pasar monopoli tidak memiliki barang pengganti karena tadi jenis barangnya heterogen. Berikutnya soal yang kedua. Ini masih kelas 10 semester 1 bab uang dan bank. Jadi mata uang yang nilainya sama dengan nilai intrinsiknya atau bahannya adalah disebut apa? Disebut token money, time deposit, atau full budget money, uang giral atau uang kartal. Nah, menurut Bapak Ibu jawabannya apa? Betul ya, yang menjawab full budget money. Itu disebut nilai uang penuh. Jadi terdapat dua istilah yang berhubungan dengan nilai nominal dan nilai intrinsik atau nilai bahan pembuat uang pada uang. Yang pertama disebutnya full budget money atau nilai uang penuh saat nilai nominal sama dengan nilai bahan pembuatnya. Contohnya uang logam. Uang logam ini kan nilainya rendah ya, 500 ke bawah kan nominal segitu. Ada yang 1000 juga. Itu kan bahannya cuma dari logam seperti aluminium. Jadi nilai nominal sama dengan nilai bahan pembuatnya. Sedangkan kalau di token money atau nilainya tidak sama, itu saat nilai nominalnya lebih besar daripada nilai intrinsik. Contohnya uang kertas. Jadi uang kertas ini kan bahannya sebenarnya dari serat kapas ya. Jadi bukan dari kertas. Kalau kertas kan mudah sobek. Tapi serat kapas yang didesain khusus sampai menyerupai kertas. Itu jadinya uang kertas yang kita kenal sekarang. Misalkan uang kertas nilai nominalnya 50.000, itu kan bahan pembuatnya atau serat kapasnya hanya dibutuhkan bahan sekitar 3.000 rupiah. Berarti disebut token money karena nilai nominalnya lebih besar daripada nilai bahan pembuat uang. Jawabannya tadi karena sama, yang sama nilainya berarti full budget money. Yang C. Lanjut kita ke materi pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional yang ini mungkin agak PR ya buat belajarnya. Kalau yang menggunakan pendekatan pendapatan dan pengeluaran itu kan mudah, itu kan bisa dihafal rumusnya. Nah, kalau ini selain dihafal juga harus dipahami. Coba saya tuliskan dulu atau saya tampilkan dulu pembahasannya. Seperti ini. Sebelum kita ke urut-urutannya, kita ke pembahasannya dulu. Konsep pendapatan nasional itu ada GDP dan GNP. GDP itu Gross Domestic Product, GNP itu Gross National Product. Sedangkan bahasa Indonesianya GDP itu Produk Domestik Bruto, GNP itu Produk Nasional Bruto. Nah, yang membedakan keduanya adalah di huruf tengahnya, ini D, ini N. Yang D itu berdasarkan domestik, yang N ini berdasarkan nasional. Domestik itu wilayah, nasional itu kewarganegaraan. Berarti kalau kita melihat pendapatan nasional dari sudut pandang GDP atau PDB-nya, itu kita melihat siapa saja yang tinggal di wilayah Indonesia. Di Indonesia itu ada WNI dan juga ada sebagiannya WNA yang menetap di Indonesia. Maka kita jumlahkan semuanya, WNI plus WNA. Nah, kalau melihat pendapatan nasional dari sudut pandang GNP, itu kita melihat warga negara dimanapun mereka berada. Di Indonesia tentu banyak WNI, di negara lain misalkan tinggal di Jepang, Amerika, tapi tetap setia, tidak berganti kewarganegaraan, tetap WNI kan ada, tapi sebagian kecil. Maka WNI plus WNI di sini saya lambangkan dengan WNI aksen, ya. Nah, karena biasanya kalau di Indonesia itu GDP lebih besar. Kenapa GDP lebih besar? Karena WNA-nya atau perusahaan asing, contohnya bank-bank asing itu di Indonesia labanya besar dan perusahaannya sukses-sukses. Kalau WNI di luar negeri ini mayoritas masih pekerja seperti ART gitu ya. Jadi ini tidak besar, maka GDP ini jumlahnya lebih besar karena dibantu WNA tadi. Maka GDP selalu diletakkan paling atas. Kebetulan di soal ini nggak ditanyakan GDP-nya, tapi saya urutkan ya, biar nanti kalau teman-teman bertemu soal seperti ini dengan tipe pertanyaan apapun sudah bisa
menghajar, sudah bisa menjawab. Jadi GDP kita letakkan paling atas di sini. Kemudian bagaimana bisa GDP tadi menjadi GNP? Kita harus mengurangi pendapatan WNA. Jadi kan pendapatan WNA tidak diperlukan untuk penghitungan GNP, dikurangi. Kemudian pendapatan WNI di luar negeri kita tambahkan, ketemulah. Nah tadi di soal yang ada kan GNP-nya langsung ya, berarti saya tuliskan di sini 2000. Ada soal yang tidak memunculkan pendapatan WNA dan tidak memunculkan pendapatan WNI di luar negeri. Adanya pendapatan neto terhadap luar negeri. Ini boleh, tinggal GDP dikurangi ini, langsung jadi GNP, malah lebih mudah. Kemudian GNP itu Gross National Product menjadi Net National Product, jadi dikurangi penyusutan-penyusutan. Kalau di soal kan sudah langsung diketahui ini apa aja, tapi biar mempermudah pemahaman teman-teman, penyusutan di sini untuk aktifat tetap. Jadi misalkan Indonesia itu punya aset gedung, kendaraan, itu kalau dipakai kan nilainya akan berkurang. Itu disebut penyusutan atau depresiasi. Nah, 2000 dikurangi penyusutannya, ketemulah Net National Product, 1.800. Kemudian NNP menjadi NNI, itu dikurangi pajak tidak langsung. Tapi pajak tidak langsung di soal nggak ada. Coba kita recheck lagi ke belakang. Nah, pajak tidak langsung tidak ada, adanya pajak langsung. Maka kalau nggak ada ya nggak perlu dikurangi. Kalau ada ini dikurangi dulu ya. Jadilah berapa nilainya, ketemu Net National Income. Pajak tidak langsung, awas ya, jangan sampai keliru dengan yang di bawah ada pajak langsung. Pajak tidak langsung ini pajak yang dapat dialihkan. Contohnya, kalau kita makan di restoran, kita biasanya kena pajak 10%. Untuk saat ini masih 10%. Itu kan yang harusnya bayar produsennya. Tapi konsumen yang disuruh bayar, berarti pajak yang dialihkan. Pajak yang bisa dialihkan disebut pajak tidak langsung. Kemudian, NNI sudah kita peroleh, kita akan mencari personal income. Ini yang lumayan banyak. Kalau saya sih biasa ngapainnya PIL ya. Jadi pajak perseroan, iuran sosial, dan laba ditahan. Maksudnya gini, NNI ini adalah laba yang diperoleh oleh perusahaan. Bagaimana bisa menjadi pendapatan kita atau personal income? Laba tadi, perusahaannya harus bayar pajak dulu. Kemudian perusahaannya harus bayar iuran sosial. Misalkan kayak CSR itu, Corporate Social Responsibility. Kayak yang biasanya perusahaan itu akan ngasih bantuan bikin pot bunga atau tempat sampah untuk masyarakat, ada tulisannya CSR dari bank apa. Nah, itu adalah bentuk iuran sosial. Kemudian ada laba ditahan. Laba ditahan itu yang sengaja tidak dibagikan untuk modal periode berikutnya. Ini karena semua dikurangi, bisa saya tambahkan dulu, hasilnya baru dikurangkan ke sini ya. Semula 1.715. Ini nggak ada di soal, cuma ada ini, berarti cuma cukup satu aja. Kemudian ada transfer payment. Saya mengingatnya T tambah, karena yang tadi semuanya kebanyakan dikurang ya. Jadi yang ditambahkan adalah transfer payment. Transfer payment itu bantuan cuma-cuma dari pemerintah, tanpa kita perlu melakukan jasa apapun. Jadi ini bantuan aja dari pemerintah. Nih, 1715 ditambah transfer payment-nya 20, ketemulah pendapatan perseorangan kita seperti ini, 1.735. Nah, kalau kita dapat gaji sekian, kita kan nggak boleh buat shopping semua ya, kita harus bayar pajak. Pajak langsung, pajak yang tidak bisa dialihkan. Contohnya seperti PPh dan PBB. Ini dikurangi ini, ketemulah disposable income. Pendapatan perorangan yang sudah siap dibelanjakan. Jadi ketemunya segini. Sedangkan pertanyaannya tadi adalah personal income. Personal income tadi 1735. Maka jawabannya adalah yang A ini. Nah, untuk mengingatnya saya bantu di sini karena di sini ada P 3 kali dan I 3 kali, maka bisa diingat dengan urutan 3P 3I. GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan D. Good luck ya. Ini kalau keluar, ini termasuk tipe soal yang hot atau sulit. Semoga sudah hafal tentang urut-urutannya dan hitungannya. Ini kalau materinya keskip atau penjelasan saya kurang jelas, bisa teman-teman pelajari lagi. Nanti pasti kita lampirkan di deskripsi YouTube. Nanti tinggal teman-teman download PDF-nya. Soal berikutnya. Jadi ini mengenai pasar modal. Ini kelas 11 semester 1. Surat berharga yang memberikan hak bagi pemilik modal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh emiten. Emiten itu perusahaan yang menawarkan efek. Jadi
Misalkan PTA butuh dana tambahan, bisa mengeluarkan efek. Itu disebut PTA-nya adalah emiten. Perusahaan yang menawarkan efek atau membutuhkan dana. Nah, ini apa nih? Hak bagi pemilik modal untuk membeli saham baru. Ya, kalau teman-teman ada yang jawab waran, memang itu jawabannya waran. Kalau reksadana itu wadah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang diinvestasikan dalam surat berharga oleh manajer investasi. Jadi nanti akan dikelola oleh MI, manajer investasi. Kemudian ada obligasi. Obligasi itu surat utang. Balas jasanya kupon. Kalau saham itu bukti kepemilikan perusahaan yang balas jasanya dividen. Ini sering muncul ya. Sedangkan beda banget obligasi dan saham. Kalau misalkan gini, simulasinya ya, analisisnya seperti ini. Kalau misalkan ada penjualan obligasi atau saham, sedangkan perusahaannya itu perusahaan yang sudah lama ada di dunia bisnis, kemudian kita yakin perusahaannya itu nggak akan bangkrut, kita bisa membeli saham. Karena saham itu keuntungannya dari keuntungan. Kalau keuntungannya besar, kita dapatnya banyak. Kalau keuntungannya kecil, kita bisa dapatnya kecil. Bahkan kalau rugi, uang kita bisa hilang, sahamnya bisa hilang. Sedangkan obligasi ini boleh dibeli untuk perusahaan yang masih perusahaan rintisan mungkin, atau kita yang masih belum tahu ini perusahaannya seperti apa. Karena ini lebih aman. Balas jasanya stabil setiap periode sesuai perjanjian, tidak berdasarkan keuntungan. Misalkan ada perusahaan tersebut bangkrut, yang lebih dibayar dulu adalah pemilik obligasi, didahulukan karena itu utang. Kemudian pemilik saham baru berikutnya. Jadi kalau misalkan kita sebagai investor, kita mau yang aman, itu kita belinya obligasi. Kalau kita mau high risk, high gain, berani seperti itu, kita belinya saham. Oke, berikutnya ada right issue. Right issue itu hak memesan efek terlebih dahulu, HMETD. Adalah aksi perusahaan untuk menawarkan saham baru kepada pemegang saham lama. Kemudian hak untuk membeli saham atau obligasi dari satu perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh perusahaan emiten itu disebut waran. Ini ya. Soal yang terakhir untuk hari ini, jadi kalian bisa request dulu ya apa yang nanti kita bahas prioritasnya untuk video yang berikutnya. Kelas 12 semester 1, bab persamaan dasar akuntansi. Jadi ini yang akuntansi. Jumlah aktiva salon asri pada tahun 2023 125 juta dan sebagian berupa uang tunai 55 juta. Jumlah kewajiban pada tahun yang sama sebesar 45 juta termasuk pinjaman di bank 10.500. Modalnya berapa? Nah, saya ingatkan dulu, untuk persamaan dasar akuntansi kan selalu menerapkan prinsip keseimbangan, di mana aktiva harus sama dengan pasiva. Nah, aktiva itu merupakan aset, sedangkan pasiva itu bisa modal aja bisa, tapi kalau modal pemilik kurang kan boleh ngutang. Berarti pasiva bisa terdiri dari kewajiban dan ekuitas. Ini nama lainnya ya teman-teman. Jadi kadang disebutnya seperti ini, atau mudahnya kita mengenal dengan harta sama dengan utang plus modal. Kenapa utang namanya kewajiban? Karena utang itu wajib dibayar, gitu ya. Nah, sudah, tinggal kita masukkan harta atau asetnya berapa. Aktiva atau hartanya 125 juta. Sebagian berupa uang tunai. Ya, ini kan hanya sebagiannya yang termasuk di sini, berarti kan ini kita abaikan aja. Kemudian kewajiban tadi utangnya 45 juta termasuk pinjaman di bank. Ya, sudah termasuk ke sini, berarti ya sudah kita abaikan juga. Ditambah modal. Sudah. Tinggal dihitung. Modal berarti 125 dikurangi 45, ketemunya 80 juta. Oke. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu guru yang sudah nonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman atau saudara yang membutuhkan video ini. Oh ya, jangan lupa join grup ya, nanti kita bisa sharing, bahas soal atau materi ekonomi yang lain. Komen juga ya, selanjutnya kita bahas soal atau materi apa, karena materinya masih banyak yang belum dibahas. Nanti prioritasnya kita bahas yang mana dulu nih. Terima kasih, bye-bye, see you on the next video.